Ah, 10.000 rupiah buat apa katanya? Sebuah pernyataan yang terdengar remeh, tapi memiliki makna yang lebih dalam jika kita renungkan. Bagi sebagian besar orang yang duduk di kursi kekuasaan, 10.000 rupiah mungkin hanya nominal kecil yang bahkan tak cukup untuk secangkir kopi di kafe mewah mereka. Tapi bagi rakyat, 10.000 rupiah itu adalah nilai nyata, uang yang mewakili hasil kerja keras, perjuangan, dan harapan. Lucunya, mereka yang bilang 10.000 rupiah buat apa, biasanya adalah orang-orang yang tak pernah merasakan hidup dalam tekanan kebutuhan sehari-hari. Mereka tidak tahu, atau lebih tepatnya tidak peduli, bahwa uang sekecil itu bisa menyelamatkan satu hari hidup seseorang di pelosok negeri ini. Makan nasi bungkus, bayar ongkos anak sekolah, atau sekadar membeli segelas air minum. Bagi rakyat kecil, 10.000 rupiah bukan sekadar angka. Itu adalah simbol perjuangan, bukan bahan ejekan. Tapi mari kita kembalikan pada pertanyaan besar. Siapa sebenarnya yang pantas diremehkan? Rakyat yang mencoba bertahan hidup dengan 10.000 rupiah, atau mereka yang memegang kuasa tapi tidak pernah cukup dengan triliunan? Siapa yang lebih memalukan? Mereka yang menghargai nilai kecil itu karena hidupnya bergantung padanya, atau mereka yang menganggap uang rakyat sebagai mesin pencetak kekayaan pribadi? Lalu, saat pertanyaan ini mengarah pada mereka yang menyalahkan rakyat soal bantuan kecil, mari kita tengok ke belakang. Mereka bilang, 10.000 rupiah buat apa? Tapi apakah mereka juga bertanya, triliunan yang dicuri itu buat apa? Untuk rumah mewah? Untuk rekening di luar negeri? Untuk jet pribadi yang bahkan jarang dipakai? Atau hanya untuk memenuhi kerakusan tanpa batas yang tidak ada hubungannya dengan rakyat? Justru yang pantas ditanya sekarang adalah, di mana suara mereka yang dulu meremehkan? Apakah mereka berani bicara tentang uang triliunan yang hilang? Atau mereka hanya berani menghina 10.000 rupiah sambil diam terhadap korupsi besar-besaran? Sebab lebih mudah memang menyalahkan nominal kecil yang terlihat daripada melawan kerakusan yang bersembunyi di balik jubah kekuasaan. Inilah ironi terbesar kita. Rakyat kecil yang hanya punya 10.000 rupiah seringkali diminta untuk bersyukur. Sementara mereka yang memegang kendali atas triliunan justru sibuk mencari cara agar tidak ketahuan. Rakyat selalu diminta memahami situasi sulit negara. Tetapi kapan negara benar-benar memahami situasi sulit rakyat? Jika mereka yang pernah bilang 10.000 rupiah buat apa, masih memiliki sedikit hati nurani, maka ini waktunya untuk membuka mata. Rakyat tidak pernah meminta banyak. Mereka hanya ingin keadilan, kesejahteraan, dan kejujuran dari mereka yang diberi amanah. Kalau triliunan bisa hilang tanpa jejak, apakah pantas mereka mempertanyakan nilai 10.000 rupiah? Jadi, mari kita balik pertanyaannya. Triliunan buat apa? Dan kenapa uang sebesar itu tidak bisa kembali ke rakyat? Jawabannya ada di sana. Di balik dinding kekuasaan yang selama ini menutupi kebenaran. Dan jika mereka tidak bisa menjawab, maka biarlah rakyat yang menjawabnya dengan suara, aksi, dan ketegasan untuk tidak lagi dipermainkan. Bayangkan sebuah keluarga kecil di pelosok negeri ini. Dengan selembar uang 10.000 rupiah, sang ibu berjuang untuk menyediakan sarapan bagi anak-anaknya. Sepiring nasi, beberapa potong tahu, mungkin sejumput garam sebagai pelengkap rasa. Uang itu, kecil bagi sebagian orang, adalah harapan besar bagi mereka yang hidup dalam himpitan ekonomi. Namun, apa jadinya jika harapan-harapan kecil seperti ini dirampas oleh tangan-tangan rakus yang tak pernah merasa cukup? Di atas meja-meja mahoni di ruang kekuasaan, uang triliunan rupiah diputar, dialihkan, hingga akhirnya menguap entah kemana. Harun Masiku, nama yang terus bergema dalam skandal besar negeri ini, adalah simbol dari sebuah sistem yang sudah terlalu lama sakit. Seolah menjadi buronan abadi, keberadaannya hilang seperti asap, sementara nama-nama besar di belakang layar terus bercokol nyaman, seolah-olah hukum hanya berlaku bagi mereka yang tak berdaya. Namun, apakah benar Harun Masiku hilang begitu saja? Ataukah ini adalah bagian dari drama politik yang dirancang dengan hati-hati? Ironisnya, bukan hanya Harun yang menghilang, tetapi juga rasa percaya masyarakat terhadap integritas para pemimpin mereka. Dalam panggung ini, aktor-aktor utamanya mungkin lebih sibuk melindungi diri sendiri daripada menjalankan amanah rakyat. Dan disinilah letak absurditasnya. Uang negara yang dikorupsi itu jumlahnya fantastis, triliunan rupiah. Jumlah yang cukup untuk membangun ribuan sekolah, menyekolahkan jutaan anak, dan menyediakan makan layak bagi mereka yang kelaparan. Namun, siapa yang peduli? Bagi mereka yang ada di lingkaran kekuasaan,
nilai-nilai itu tampaknya hanyalah angka di atas kertas. Bukankah lebih menguntungkan untuk mengamankan nama-nama besar daripada menyeret semuanya ke meja hijau? Lalu kita bertanya, siapa yang menyuruh Harun Masiku kabur? Mungkinkah ada banteng-banteng besar yang takut kandangnya roboh? Ataukah ini hanya narasi liar yang sengaja dibiarkan tumbuh untuk mengalihkan perhatian publik? Entah apa jawabannya, yang jelas rakyatlah yang menjadi korban. Setiap rupiah yang dicuri adalah hak anak-anak yang berjuang menggapai masa depan mereka. Setiap triliun yang lenyap adalah pengkhianatan terhadap petani, buruh, dan pedagang kecil yang bekerja keras dari pagi hingga malam. Dalam dunia yang penuh ironi ini, uang Rp10.000 untuk makan anak-anak sekolah tampaknya jauh lebih berharga daripada triliunan yang dihamburkan para elit. Mungkin sudah saatnya kita berhenti menonton drama mereka dan mulai menuntut pertanggungjawaban nyata. Sebab jika tidak, korupsi akan terus menjadi benang merah yang menjerat masa depan bangsa ini. Dan nama-nama seperti Harun Masiku hanya akan menjadi cerita usang tanpa akhir. Dan untuk mereka yang ada di balik layar, satu pertanyaan sederhana. Berapa harga yang harus dibayar untuk keadilan? Atau mungkin mereka telah menjual rasa malu mereka bersama dengan harga triliunan itu? Jika harga keadilan adalah hilangnya kepercayaan publik, maka negeri ini telah membayar terlalu mahal. Keadilan yang seharusnya menjadi pilar bangsa, kini terasa seperti barang mewah yang hanya bisa dimiliki segelintir orang. Ironisnya, mereka yang paling berkuasa seringkali adalah yang paling lihai menyembunyikan kecurangan mereka di balik retorika manis, jargon populis, dan janji-janji kosong yang akhirnya berakhir menjadi abu. Ketika Harun Masiku menghilang, banyak yang